Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi pembelajaran verbal dan nonverbal di SD Al-Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Pendahuluan. Komunikasi terjadi di seluruh kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial. Begitu pula dalam dunia pendidikan, utamanya dalam proses pembelajaran yang tidak mungkin lepas dari komunikasi. Komunikasi sangat baik diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada jenjang sekolah dasar, komunikasi pembelajaran digunakan secara optimal, seperti yang dilakukan pada pembelajaran di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Pembahasan. Pengertian dari komunikasi pembelajaran adalah komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa saat proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru sebagai barometer yang mengarahkan peserta didik untuk berkomunikasi dan aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, secara garis besar, komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata atau simbol-simbol tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Contoh dari komunikasi verbal diantaranya bercakap-cakap, menulis, membaca, menjawab pertanyaan secara lisan, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih banyak dipakai dan hampir selalu mengiringi komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan dalam suatu komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal antara lain ekspresi wajah, gestur tubuh, cara bicara, sikap, dan lain-lain. Sedangkan pesan-pesan komunikasi nonverbal dapat dibagi menjadi pesan kinestik, pesan proksemik, pesan artifaktual, pesan pralinguistik, dan sentuhan. Antara komunikasi verbal dan nonverbal, keduanya merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan dalam aktivitas manusia. Kedua komunikasi ini saling melengkapi dalam berbagai elemen dan bidang kehidupan. Tak sampai di sini saja, kita akan belajar tentang komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi di SD Islam 31 Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan secara daring, yakni melalui website dan YouTube SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Komunikasi verbal yang terjadi di sekolah ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam kegiatan belajar mengajarnya. Namun, bahasa Inggris dan bahasa Arab juga tetap digunakan dalam pembelajaran untuk melatih kemampuan bahasa asing. Tentu, di sini kita dapat melihat proses komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi. Dari hasil analisis kami menyadari bahwa SD Al-Azhar juga tetap menerapkan proses pembelajaran jarak jauh atau secara daring, mengingat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 di sekolahan. Meskipun secara daring, pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa tetap terjadi komunikasi verbal yang mana terdapat interaksi, percakapan, tanya jawab, menulis, dan membaca secara virtual. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal yang ada di SD Al-Azhar, kita ketahui bersama bahwa ketika pembelajaran berlangsung, seluruh siswa aktif dan saling berlomba-lomba mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan. Guru juga selalu aktif menggunakan gestur tubuh yang baik, sehingga siswa pun menikmati pembelajaran yang disampaikan. Tata ruang di kelas Al-Azhar dilengkapi dengan LCD, AC, dan hiasan interior yang menarik, serta posisi duduk siswa juga disusun tidak monoton, terkadang di kursi, di lantai, terkadang juga di lapangan.
Begitu pula saat pembelajaran daring dilakukan meski di depan kamera. Guru mengusahakan agar gambar terlihat menarik sehingga tampilannya membuat siswa tertarik. Tak hanya itu, penampilan tubuh dan gaya berpakaian SD Al-Azhar juga mencirikan muslim-muslimah. Guru dan siswa mengenakan pakaian yang rapi. Saat pembelajaran berlangsung, guru juga menggunakan volume suara yang mencakup semua siswa. Begitu pula saat pembelajaran daring, intonasi digunakan juga bervariasi mengikuti materi. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, guru juga memberikan gerakan-gerakan sentuhan kepada siswa, baik merangkul, berjabat tangan, bertepuk tangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi proses pembelajaran komunikasi verbal dan nonverbal yang terjadi di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Kesimpulannya, terdapat bentuk-bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal yang terjadi di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, meski kondisi pembelajaran tengah dilakukan dalam situasi pandemi. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan sebagai bahan materi tambahan untuk kita semua. Saya, Dia Ayu Alfianti dan Husnul Khuluq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.